3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri, moderator, serta tim oposisi yang kami hormati. Kami dari tim proposisi berdiri untuk mendukung mosi baik kali ini, yaitu Dewan ini akan membatasi ekspansi industri kelapa sawit demi melindungi hutan tropis dan hak masyarakat adat. Juri, dua setup saya di sini juri. Yang pertama, apa itu ekspansi? Adalah membuka usaha, menambah ukuran jumlah dan kepentingan tertentu. Yang kedua, apa itu membatasi? Yaitu mengurangi dan meminimalisirkan adanya industri kelapa sawit. Mari kita lihat apa menjadi akar permasalahan musik kita kali ini. Saat ini perkebunan sawit kembali meningkat untuk menjaga perekonomian dan membuka lapangan kerja. Namun mereka tidak memikirkan apa dampak pada akhirnya, yaitu kerusakan lingkungan. Maka dari itu kami mau membatasi ekspansi industri kelapa sawit demi melindungi hutan tropis dan hak masyarakat. Di status quo saat ini banyak hutan menjadi gundul karena ekspansi industri kelapa sawit yang berlebihan. Dan situasi ini tidak melihat keadaan rakyat yang kesulitan dalam mencari lahan dan memenuhi hak masyarakat. Adapun atensi kami di sini, ekspansi akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mendapatkan haknya. Ini juga dapat membebani hutan tropis yang menjadi rumah bagi masyarakat, spesies dan sumber air bagi masyarakat. Kami akan berkomentar kepada Anda. 1. Ini akan membuat warga kekurangan lahan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Sekarang banyak warga tidak memiliki tempat tinggal dikarenakan ekspansi yang berlebihan industri kelapa sawit. Yang kedua apa? Ini juga berdampak pada banyak hutan yang menjadi gundul akibat industri kelapa sawit berlebihan. Jadi setidaknya kami memiliki dua argumen posisi kami selaku tim pro. 1. Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Banyak sekarang lingkungan yang rusak akibat ekspansi industri kelapa sawit yang berlebihan. Yang kedua, poin B, mengakibatkan warga kehilangan banyak lahan. Sekarang banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal karena mereka kekurangan lahan untuk membangun rumah mereka karena akibat dari ekspansi industri kelapa sawit sendiri. Kami memiliki dua mekanisme solusi. 1. Jika pemerintah ingin meningkatkan perekonomian, mereka harus memikirkan bagaimana dampak negatif bagi masyarakat. Yang kedua apa? Jika ini tetap dilaksanakan, setidaknya mereka memberi keuntungan bagi masyarakat yang terdampak akibat ekspansi ini. Jadi kami tegaskan, kami setuju dengan adanya mosi ini membatasi ekspansi industri kelapa sawit dan tropis dan hak masyarakat. Kami tidak mau masyarakat mendapatkan keburukan akibat ekspansi industri kelapa sawit ini. Jadi untuk itu semua kami bangga mendukung mosi. Terima kasih. Sebelumnya pengetahuan saya untuk baik data akan saya mulai dari 3, 2, 1. Buang seluruh preemptif mereka yang disampaikan kepada juri terhadap kita. Karena sebenarnya ekspansi yang ada di sisi kami itu pada akhirnya bukan untuk menghabiskan lahan yang ada di hutan-hutan pada akhirnya, tapi bentuk ekspansi kelapa sawit yang ada di sisi kami adalah upaya yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lihat bagaimana pada akhirnya bonus demografi yang semakin meningkat. Ini menunjukkan kalau pada akhirnya jumlah masyarakat yang ada di status quo itu semakin meningkat dan kita juga butuh lahan
misalnya minyak yang diekstrak dari kelapa sawit. Makanya kita butuh ekspansi untuk penuhi kebutuhan ini. Tapi kedua, di status quo sebenarnya tetap ada perlindungan atas hutan-hutan yang ada di Kalimantan dan Sumatera misalnya. Artinya bentuk ekspansi yang ada di status quo itu pada akhirnya bukanlah kegiatan yang ilegal, tapi ada kesepakatan dengan pemerintah, dengan perusahaan misalnya, ada Kementerian Perhutanan yang menjaga lingkungan, ada juga misalnya APDAL yang mengatur tentang hak mereka dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga, Indonesia itu adalah negara berkembang. Artinya kita butuh kapital yang banyak, kita butuh misalnya lapangan kerja yang banyak untuk bisa menghidupi masyarakat. Kita harus sediakan lapangan kerja yang bisa membantu masyarakat untuk pada akhirnya menghidupi diri mereka. Artinya bentuk beban moral pemerintah itu pada akhirnya harus memenuhi kebutuhan mereka, memastikan mereka hidup dan ekonomi mereka cukup. Sehingga bagaimana sebenarnya mekanisasi pembanding yang ada di kami? Ekspansi itu bukan berarti bentuk pengawasan akan hilang, tapi akan ada misalnya aktor-aktor seperti pemerintah yang mengatur bagaimana ekspansi ini berjalan. Satu, kita tidak akan batasi ekspansi, tapi tetap ada pengawasan atas hutan-hutan yang sebenarnya ada di yang akan ada di mekanisme kami. Tapi kedua, reforestasi itu pada akhirnya akan kita berjalan. Misalnya, kita tebang pohon-pohon bukan untuk pengumpulan lahan, tapi kita tebang pohon-pohon untuk menanam kembali pohon sawit itu. Artinya kita menanami kembali lahan yang sudah kita kumpulkan untuk kebermanfaatan lainnya. Tapi yang kedua, bagi kaum masyarakat adat itu pada akhirnya akan tetap ada perlindungan atas kawasan-kawasan mereka. Misalnya perlindungan tanah-tanah mereka misalnya dan lain sebagainya. Sehingga dapat kemudian sisi kami itu jelas, satu, kenapa kontra mekanisme yang ada di kami itu terdiskusi, tapi kedua, kenapa permasalahan status quo itu akan terselesaikan juga pada akhirnya. Oke, masuk ke poin argumen. Satu poin kenapa pada akhirnya mekanisme di sisi kami itu bisa untuk melindungi hutan dan masyarakat adat. Satu, mekanisme kami rasa penjelasan di mekanisme kami itu jelas. Kalau bentuk akan ada pada akhirnya bentuk transparansi atas ekspansi itu. Misalnya akan ada bentuk check and balance antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan pada akhirnya mereka tidak mengambil hak masyarakat adat, misalnya tanah-tanah mereka atau rumah-rumah mereka dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, masyarakat adat itu pada hak masyarakat adat itu pada akhirnya misalnya atas rumah mereka misalnya atau tanah-tanah yang mereka punya. Di sisi kami itu akan tetap ada. Ini menjelaskan kalau masyarakat pedalaman itu tidak akan merasa terancam. Masyarakat adat itu tidak akan merasa kehidupan mereka terancam dengan ekspansi ini. Artinya kita tetap memastikan mereka bisa tinggal dengan nyaman di atas tanah-tanah mereka. Kita izinkan mereka, kita membuat mereka nyaman misalnya dengan lingkungan mereka sendiri. Artinya ada bentuk penjaminan atas hak-hak mereka dan ada check and balance dari pemerintah dengan masyarakat adat itu sendiri pada akhirnya. Tapi yang ketiga, bentuk perlindungan di sisi kita itu pada akhirnya akan tetap ada. Visualisasinya gimana? Misalnya gini, kita tebang pohon-pohon itu bukan untuk membiarkan mereka kosong, tapi kita tebang pohon-pohon itu pada akhirnya tetap menanam pohon sawit kembali. Artinya bentuk reforestasi itu akan tetap ada dan juga penjagaan lingkungannya. Akan tetapi justru di sisi kami itu ada bentuk benefit lain yang bisa diterima. Misalnya kita tidak biarkan hutan-hutan itu pada akhirnya hanya sekedar hidup, tapi kita manfaatkan hutan itu untuk perkembangan ekonomi. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, mereka mengatakan ini akan mempermudah masyarakat untuk memberikan lapangan kerja dan perekonomian mereka. Tapi apa juri, sekarang banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak semua perusahaan kelapa sawit itu selalu terlihat dengan lancar, selalu memiliki lapangan kerja untuk masyarakat. Masuk ke poin A. Kenapa dengan membatasi ekspansi industri kelapa sawit ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan? Karena ketika semakin banyak pohon kelapa sawit yang ditebang, semakin banyak pula warga yang akan merasa kehilangan lahan mereka.
kelapa sawit sehingga warga akan merasakan kehilangan hak asasi mereka sebagai warga setempat. Dampak baiknya apa? Jika dibatasi, warga pun akan merasa bahwa mereka punya tempat, mereka punya hak untuk mereka tinggal. Poin B. Memang semua kawasan hutan itu merupakan kawasan yang bersangkutan. Poin D ini akan mengakibatkan warga kehilangan banyak lahan. Kenapa? Karena ketika banyak pohon kelapa sawit yang ditebang, otomatis lahan warga pun akan semakin sempit dan terbatas. Oleh karena itu, jika kita masih membatasi ekspansi, maka warga pun akan merasakan kehilangan lahan untuk tempat tinggal mereka. Kenapa di sisi lawan itu buruk? Karena mereka tidak memikirkan warga yang tinggal di sekitar yang di sekitar lahan kelapa sawit. Yang mereka mau adalah kelapa sawit itu harus berjalan karena itu sumber kehidupan mereka, sehingga ini akan buruk di sisi lawan pada akhirnya. Kenapa ini baik di sisi kami? Karena kami ini warga hidup tentram, damai, dan tidak ada lagi penggusuran wilayah yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga ini akan baik di sisi kami. Juri, dampak buruknya apa? Satu, sumber daya air manusia akan buruk karena semakin banyak lahan yang digali. Dua, apa? Ini akan menyebabkan banyak lahan terpakai akibat ekspansi industri kelapa sawit yang berlebihan, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak lahan untuk tempat tinggal mereka. Juri, mekanisme yang akan kami tawarkan di sini adalah satu, jika pemerintah ingin meningkatkan perekonomian, dia juga harus memikirkan warga setempat yang terkena dampak negatif dari ekspansi industri kelapa sawit. Dua, jika mengatakan dengan adanya ekspansi industri kelapa sawit ini nantinya akan menciptakan orang semakin banyak kehilangan pekerjaan. Tetapi di sisi kami karena ketika pemerintah membatasi ekspansi, pemerintah akan membuka dan mencari pengganti dari orang-orang yang terkena PHK misalnya. Karena pemerintah pastinya tidak langsung begitu saja menghiraukan orang yang kehilangan pekerjaan itu sendiri. Maka kemungkinan yang akan terjadi di sisi kami sangat tinggi karena kami ingin semua warga mendapatkan haknya sebagai masyarakat adat dan melindungi hutan tropis dari perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal mereka. Terima kasih. Sebelumnya untuk apapun yang saya katakan itu tidak mereferensikan diri saya, hanya untuk kepentingan bersama. Jadi kita berduit 3, 2, dan 1. Baik, saya dari pihak oposisi tidak setuju dengan narasi kita pada kali ini, yang dimana narasi kita pada kali ini yaitu Dewan ini akan membatasi ekspansi industri kelapa sawit demi melindungi hutan tropis dan hak masyarakat. Saya akan jelaskan kenapa saya orang ini dan itu jauh lebih beneficial di sisi kami. Tapi sebelum itu saya akan point out apa yang proposisi bilang pada perdebatan. Tentu mereka bilang kalau tidak semua perusahaan itu tidak akan ambil pekerjaan dari orang-orang setempat misalnya. Tapi kami rasa, kalau misal pikiran itu ada dan stigma itu muncul, lalu siapa yang akan mengerjakan sebuah lahan sawit itu? Apakah orang luar misalnya? Apakah orang-orang dari negeri dan sebagainya? Kami rasa orang yang paling capable untuk bekerja kawasan sawit di daerah tersebut adalah orang-orang yang dekat dari kawasan sawit itu sendiri. Artinya adalah akan tetap ada lapangan kerja di sisi kami. Tapi ada alasan karena mereka sudah tahu tanah mereka misalnya, sudah tahu atas wilayah mereka misalnya, tahu dengan misal tanah mereka bagaimana cara tumbuh dan lain sebagainya. Jadi
Jadi kesimpulannya adalah lapangan kerja itu tetap ada di sisi kami dan bahkan itu jauh lebih baik. Karena pekerja-pekerja yang diambil dari orang-orang terdekat adalah orang yang paham dengan bidang kehadiran itu. Yang kedua, kalau mereka misal soal hak asasi manusia, pengambilan hak masyarakat dan lain sebagainya, kami rasa kami sebagai pemerintah ini tidak akan cukup itu langsung mengambil alih masyarakat. Akan ada kontrak misalnya. Kalau kamu punya lahan legal di situ, kamu legal di kawasan sawit yang akan kami bikin, kami akan beli itu dan lain sebagainya. Kecuali misal kawasan kamu di situ ilegal dan kamu punya ilegal, maka kami akan khusus. Tapi tidak apa-apa, karena ini akan membuka optik baru bagi masyarakat bahwa saya tidak bisa melakukan hal legal dan ini baik bagi masyarakat itu jauh lebih progresif dan lain sebagainya. Tapi mereka juga bilang ini akan jauh lebih bagi masyarakat karena lahan itu tidak jaga. Bentuk pelindungan masyarakat itu juga akan hadir di sisi kami dengan bentuk kami kasih lapangan pekerjaan mereka yang lebih baik. Karena apa? Sebenarnya masyarakat itu butuh uang karena dunia ini sudah kapitalis dan sebagainya. Artinya perlindungan masyarakat itu ada di sisi kami karena kami memberikan ekonomi kepada mereka. Ada salah satu alasan tersebut argumen mereka hancur. Mari masuk pada dalam perdebatan yang akan saya sebutkan. Satu, bentuk penjagaan lingkungan itu akan tetap ada di sisi kami. Kan jauh lebih baik hadir di pihak oposisi karena sudah ada ini misalnya satu ada AMDAL, ada SDGs yang merupakan narasi Universal Action Act secara global. Tapi tiga ada udah jelas dari pemerintah. Kami rasa pemerintah ada yang capable, yang punya kompeten dan juga mereka akan melakukan accountability karena satu mereka punya obligasi kali itu juga, tapi kedua dia juga punya obligasi moral untuk menjaga identitas yang ada di Kalimantan dan Sumatera karena konteksnya di Kalimantan dan Sumatera. Tapi ketiga, mereka juga di tahun periode selanjutnya misalnya itu mau juga dipilih. Artinya mereka harus memberikan keterbaikan, membangun citra yang baik dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa pemerintah itu akan baik di sisi kami untuk membuka lahan dan tidak semena-mena seperti apa yang kau bilang. Saya akan jelaskan kenapa ini jauh lebih baik di sisi kami. Yang kami tanam itu tumbuhan juga dulu. Kelapa sawit itu tumbuhan yang punya sumbangsi oksigen juga misalnya. Jadi akan tetap ada pemeliharaan lingkungan yang hadir di sisi kami. B, kelapa sawit itu punya nilai ekonomis. Bahkan itu menjadi bahan baku minyak yang menjadi sumber ataupun fondasi pangan dari masyarakat misalnya dan lain sebagainya, menjadi kebutuhan primer dan lain sebagainya. Makanya di sini kami mengubah lahan yang tidak ekonomis itu menjadi sebuah tanaman baru yang punya nilai ekonomis. Itulah baik dari sisi kami. Implikasinya adalah outputnya tiga. Satu, kita tetap tanami lahan kami misalnya karena akan ada reforestasi secara langsung karena kami mengubah langsung lahan yang tidak ekonomis itu menjadi lahan ekonomi. Dan kedua, ekonomi di sisi kami itu meningkat karena ini menjadi prasyarat untuk mendongkrak perekonomian negara karena misal sawit itu adalah salah satu komoditas terbesar yang ada di Indonesia. Makanya kalau ini dieksploitasi maka akan mendongkrak secara masif perekonomian negara. Dan ketiga, kita juga buka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan sebagainya. Saya sudah jelaskan itu tadi. Tapi oke, mari konteks soal ekonomi. Satu, kami bilang kalau dunia sekarang itu kapitalis, semua butuh uang atau dana. Bahkan masyarakat adat sekalipun itu sekarang sudah rela dibayar untuk dijadikan. Kamu mengatakan bahwa kalau pasar itu kebutuhan, lantas bagaimana kamu menyeimbangkan kebutuhan pasar itu untuk manusia dengan tempat tinggal mereka? Mekanisme dari P1 saya sudah dijelaskan itu secara baik. Makanya proposisi perlu untuk mendengar dan tidak diskusi atas apa yang disampaikan oleh P1 saya. Tapi oke, saya akan lanjut. Semua sekarang butuh duit misalnya. Bahkan masyarakat ada sekalipun itu rela dibayar menjadikan mereka objek atau menjadikan tempat mereka itu tempat wisata dan lain sebagainya. Ini adalah bukti bahwa masyarakat ada sekalipun itu butuh lapangan kerja, butuh ekonomi dan lain sebagainya. Tapi oke, pada konteks negara berkembang, kenapa itu butuh ekonomi misalnya Indonesia? Satu, mereka itu butuh ekonomi. Dua, mereka itu mau selesaikan masalah isu nasional, misal pengangguran atau minimnya aksesibilitas lapangan kerja. C, itu perlu untuk penuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangan primer masyarakat misalnya. Kita jelaskan satu-satu. A, sawit itu adalah salah satu komoditas terbesar yang ada di Indonesia. Banyak negara-negara luar itu sudah mengambil atau berpercaya kepada Indonesia untuk mengambil sawitnya. Maka dari itu, kalau ini bisa dibatasi, artinya
Kalau ini sudah menjadi pilar ekonomi dari Indonesia, makanya kalau ini akan berhentikan misalnya, ini akan membuat goyah pilar ekonomi Indonesia. Implikasinya adalah satu, otomatis kita akan mengurangi ekonomi misalnya. Dua, negara luar itu sudah tidak percaya lagi kepada Indonesia. Tapi tiga, itu akan mematikan pekerjaan bagi masyarakat Palestina yang sudah bergantung pada sawit misalnya. Tapi oke, mari kita selesaikan masalah pengangguran pekerjaan misalnya. Kalau ekspansi terus dilakukan, artinya semakin banyak lapangan kerja. Otomatis orang-orang yang hadir di sisi kami itu punya aksesibilitas yang jauh lebih banyak lapangan kerja. Karena investor luar itu ambil lahan di Kalimantan misalnya dan membuka lapangan kerja. Nah, dan yang paling kita perlu selesaikan itu adalah orang-orang ataupun yang bekerja itu adalah orang-orang Kalimantan itu sendiri. Implikasinya adalah ini akan bakal berlanjut internasional soal pengangguran. Dua, ini akan minimalisir kriminalitas misalnya. Karena basis dari kriminalitas itu adalah pengangguran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini soal habitat dan hewan dan sebagainya, kami rasa saya bisa kerjasama dengan kehutanan untuk mengambil dan memindahkannya kepada taman-taman nasional. Terima kasih. Coba teman-teman dengan 3, 2, 1. Sebelum memasuki terhadap argumen saya, izinkan saya untuk mengira apa yang dikatakan dari P2 dari pihak kontra. Pihak kontra mengatakan adanya ekspansi sawit itu akan membentuk lapangan kerja, tetapi apakah semua masyarakat akan pan terhadap pekerjaan sawit itu? Memasuki terhadap saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat, tim lawan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Dua respon kami terhadap lawan yang pertama. Jika mereka mengatakan dengan adanya ekspansi industri kelapa sawit itu tidak akan berdampak kepada masyarakat. Tetapi apakah mereka memikirkan bagaimana dengan hutan tropis dan hak masyarakat? Mereka hanya memikirkan pihak saja, kan? Yang kedua, jika mereka mengatakan meningkatkan pertumbuhan sawit itu akan berdampak kepada para pembelian. Kami menggunakan hal tersebut, tetapi akan masyarakat yang terkena dampak ini dan yang terkena dampak dari menebang hutan yang menjadi rumah mereka akan berdampak juga. Dan bagaimana nasib masyarakat tersebut? Mari kita bandingkan dunia laut dengan dunia kami. Memasuki ke dunia laut, memasuki ke sisi kami, di sisi kami. Di sisi kami tetap ada industri kelapa sawit, tetapi kami hanya membatasi ekspansi yang terjadi. Jadi masyarakat dan lingkungan yang nantinya yang akan berdampak kepada mereka kembali, kan? Terus satu sudah jelaskan kalau misalnya penduduk yang semakin bertambah, artinya kebutuhan terhadap minyak semakin bertambah setiap tahunnya. Kenapa pada akhirnya konteks ekspansi kebutuhan ini bisa terpenuhi sekarang? Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang terkena dampak kurangnya seperti tergabungnya sumber air di masyarakat? Bagaimana dengan banyak spesies dan hewan-hewan yang lainnya yang akan kehilangan rumah mereka sendiri? Sedangkan di dunia lawan, dia terus-menerus mengatakan bahwa dengan adanya ekspansi kelapa sawit ini akan menghilangkan lapangan kerja, tetapi itu tidak mesti kami, karena yang pastinya pemerintah akan memperhatikan orang yang terkena dampak. Misalnya akan dilarikan ke pekerjaan baru, dan jika ini tidak dibatasi, bagaimana dengan sumber air masyarakat? Sumber air masyarakat akan kurang dan susah. Mengapa ini? Mari mengetahui kenapa ini buruk. Karena mereka akan kehilangan hak mereka, karena rumah mereka akan banyak digusur karena ingin meloloskan lahan kelapa itu. Yang kedua, ini akan mengakibatkan kehilangan banyak lahan. Kenapa? Karena ketika
banyaknya pohon kelapa sawit ditebang, otomatis lahan warga pun akan makin sempit dan terbatas. Oleh karena itu, jika kita membatasi ekspansi, maka warga pun tidak akan mendapatkan kehilangan lahan tempat tinggal. Memasuki ke ranah argumentasi kami, setidaknya kami mempunyai dua mekanisme solusi. Yang pertama, jika pemerintah meningkatkan perekonomian, seharusnya dia juga memperhatikan bagaimana dampak kepada masyarakat. Yang harus dilakukan adalah memperhatikan warga yang terkena dampak dan tetap memperhatikan hak masyarakat. Yang kedua, jika kita membatasi ekspansi industri kelapa sawit, ini nantinya akan menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Tetapi itu tidak menurut kami, karena ketika pemerintah membatasi ekspansi tersebut, ia juga berarti akan merugikan bermata makanya bukan pemerintah tidak akan langsung kehilangan usahanya dan menghiraukan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sebab keberadaan ini pun. Berat POI dan standar etika POI saya adalah ketika Anda berdiri dan mengatakan POI kepada saya. Ketika Anda tidak melakukan hal tersebut, maka saya rasa Anda tidak menghargai etika POI saya. 3, 2, 1. Mari beberapa case dan proposisi atas dua alasan. Satu, saya rasa mereka itu kira bahwasanya industri yang akan dijalankan di status quo atau di sisi adalah untuk industri yang ilegal, untuk industri yang liar. Saya kira ini sangat asumtif ketika misalnya mereka datang dibilang akan ada misalnya pengorbanan terhadap ini dan sebagainya, terhadap kawasan adat dan sebagainya. Saya rasa kesana sudah bilang menjelaskan bahwasanya ada perimbangan terhadap kawasan ini dan sebagainya. Artinya saya rasa itu merupakan bentuk keimbangan yang telah dibuktikan. Kalau saya tetap akan ada keimbangan yang berjalan dari pemerintah. Tapi kedua, kalau misalnya tentang tentang keamanan dan sebagainya, saya sudah panjang kali dapat menjelaskan bahwasanya masih ada keamanan, masih ada misalnya bentuk perlindungan masyarakat ada. Misalnya status quo sudah ada kerapkan tentang AMDAL, sudah ada kerapkan tentang hukum perlindungan masyarakat adat dan sebagainya. Jadi saya rasa bentuk diskresi atas mereka yang sangat muncul jangan dibeli. Tapi dua materi sangat saya bawakan. Satu, kenapa segala organisasi kekhawatiran dan eksklusivitas mereka baik itu sangat tidak dapat dijustifikasi dan tidak eksklusif sekali. Tapi kedua, kenapa di sisi kita bentuk misalnya kekhawatiran ekonomi, bentuk kekhawatiran tentang masyarakat adat, hutan tropis dan sebagainya itu masih bisa teratasi atas bentuk kontrak mekanisme yang kita lakukan. Saya akan katakan debatnya dulu. Satu, saya rasa ini merupakan masuk kegiatan. Dia dalam proses kebijakan adalah bentuk proposal yang ditawarkan. Tapi mari kita hancurkan proposal dari sisi mereka dengan rekor. Bahwasanya mereka yang buatkan mekanisme, bahwasanya pemerintah itu harus mikir dampak dan benefitnya. Artinya pertanyaan itu benar dari saya, ketika misalnya pemerintah di sisi kamu itu bisa buktikan kalau misalnya dampaknya itu baik, benefitnya ada, artinya tidak ada bentuk pembatasan sisi kamu. Saya rasa ini merupakan bentuk proses juri karena saya rasa bentuk beban yang harus mereka buktikan adalah kenapa memang ini akan berdampak buruk dan tidak akan menghasilkan benefit yang masuk di status quo. Artinya ketika misalnya mereka tidak dapat buktikan itu, bentuk harusnya tentang pembatasan itu tetap masih di sisi mereka. Tapi kedua, saya akan konteks terhadap peran dari masyarakatnya atas tiga segmentasi masyarakat. Satu, saya rasa masyarakat di status quo itu sangat memiliki ataupun sangat membutuhkan tentang misalnya minyak dan sebagainya yang dihasilkan dari industri ini. Tapi kedua, terhadap aktivitas lingkungan juga ada masyarakat adat itu yang khawatir terhadap ini. Artinya bentuk kekhawatiran ini yang harus menjadi beban dari industri dijawab. Tapi ketiga, pemerintah itu memiliki satu obligasi terhadap misalnya perlindungan atau pemenuhan kebutuhannya, makanya ini menjadi hal penting dalam debatnya. Tapi kedua, saya rasa pun pemerintah itu yang menjalankan kebijakan dan tidak antisipasi atas kebijakannya. Artinya apa? Pemerintah itu memiliki obligasi untuk bisa menerapkan kebijakannya, untuk misalnya terima aspirasi masyarakat dan sebagainya. Saya akan jelaskan kenapa misalnya di sisi lingkungan lebih baik. Mari kita berdasarkan satu dua hal. Satu secara prinsip budaya, dua secara praktikal ekonomi. Satu secara prinsip budaya. Di sisi mereka itu mekanismenya berat sekali. Karena mereka kalau buktikan kalau misalnya tetapi memang akan berdampak buruknya. Kalau misalnya mereka tidak bisa buktikan di sisi mereka, makanya saya rasa bentuk konten dan pembatasan itu tidak akan ada di sisi mereka. Tapi oke, mari berbeda untuk yang ini. Satu, saya rasa konteks perusahaan yang ada di status quo ataupun bentuk industri yang ada itu bukan industri yang liar. Artinya akan ada check and balance dari pemerintah, akan ada juga check and balance dari masyarakat. Tapi kenapa akan ada misalnya pembentukan ataupun bentuk atas
check and balance ini di status quo. Saya rasa ada obligasi dan akuntabilitas bagi pemerintah untuk misalnya lindungi masyarakat adatnya atau misalnya penuhi kebutuhan dan sebagainya. Saya rasa ini mencakup tentang kebutuhan minyak, tentang perlindungan kawasan adat dan sebagainya. Saya rasa bentuk otoritas dari pemerintah di status quo sudah ada dan seperti itu. Tapi kenapa ini terjadi? Satu, saya rasa pemerintah itu memiliki misalnya interest untuk misalnya dilihat sebagai pemerintah yang baik, sebagai pemerintah yang mau untuk misalnya peduli masyarakatnya dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadikan insentif untuk misalnya mereka tarik ketertarikan dari masyarakat bahwa misalnya pemerintah saya baik, mereka peduli tentang hak saya dan lain sebagainya. Tapi kedua, kenapa dukungan atau misalnya tuntutan ini akan misalnya masih status quo atas bentuk check and balance dari masyarakat dan pemerintah atas bentuk aksesibilitas dukungannya. Saya rasa kalau misalnya berbicara tentang otonomi di status quo, masyarakat itu sudah sangat sadar atas bentuk otonominya. Artinya apa? Bentuk seperti misalnya kepedulian, tuntutan atas hak otonomi ketika misalnya mereka dilanggar itu tetap akan masif. Ketika misalnya kamu dilanggar haknya, kamu tetap tutup pemerintah karena kamu sudah sadar atas bentuk otonomi kamu. Tapi B, karena ini kebijakan baru, artinya mekanisme yang saya sudah jelaskan itu berjalan juga di kedua sisi. Artinya apa? Itu merupakan kiat dari pos kebijakan. Makanya saya akan dibagi ini dengan skala intensitasnya. Satu, anggaplah sisi mereka itu adalah bentuk industri yang sangat industri yang sangat kiat dan sebagainya, dan ada bentuk keterlibatan dari pemerintah dan masyarakat. Saya rasa ini merupakan bisnis yang sangat berat jadi karena saya rasa bentuk konteksnya itu merupakan konteks industrinya merupakan industri yang legal. Dan kedua, di sisi mereka pun ini sangat praktis dengan misalnya penjaminan atas bentuk dampak dan jenisnya. Tapi sebelum itu oke dari industri 3, 2, 1. Oke, kita ada. Tapi kedua, secara praktikal ekonominya gimana? P1 dan P2 saya sudah jelaskan bahwasanya tetap akan ada industri yang berjalan, pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya, bagi saya rasa ini organisasi dari semangat musiknya untuk misalnya menjawab bagaimana kekhawatiran ekonominya di status quo. Masalahnya adalah di sisi mereka ini tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana ekonomi ini akan terjalin. Mereka itu hanya berfokus pada tentang masyarakat adat, padahal ini sudah dijelaskan oleh peserta kedua saya. Tapi oke, mari kita gambarkan dan visualisasikan apa dampak di sisi mereka. Satu, di sisi mereka akan ada misalnya kelangkaan terhadap misalnya industri minyak karena bonus demografinya itu tidak bisa terpenuhi atas bentuk penawaran dari minyaknya. Saya rasa ini akan terjadikan inflasi yang terjadi dan inflasi yang sangat tinggi karena bentuk penawaran dari misalnya minyak itu tidak memenuhi bagaimana bentuk permintaan dari masyarakat yang sudah sangat masif atau kuat atas bentuk pertumbuhan penduduk yang semakin masif juga. Tapi kedua, kalau misalnya mereka bilang tidak akan masalah misalnya ada impor dan sebagainya, saya rasa bentuk jalan untuk misalnya atasi kelangkaan di sisi mereka satu-satunya cara adalah dengan impor. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau impor padahal sumber daya alam kita sudah sangat banyak. Ini merupakan visualisasi mereka karena ini merupakan satu-satunya jalan untuk menjawab kelangkaan di sisi mereka. Saya akan membagi ini secara sederhana dampaknya. Satu, di sisi kita kebutuhan itu akan semakin terpenuhi karena bahkan bentuk penawaran itu akan selaras dengan bentuk permintaan yang ada di status quo dan semakin masif. Yang kedua, saya rasa ekonomi seperti saya P2 sudah dijelaskan bahwasanya ekonomi itu akan semakin masif karena Indonesia merupakan daya tarik ekspor dari negara luar misalnya untuk mendatangkan minyak dan sebagainya dari Indonesia. Tapi ketiga, kalau kita berbicara tentang pekerjaan, saya rasa sudah jelas bahwasanya banyak sekali pekerjaan yang tidak berubah saat ini. Kalau misalnya mereka bilang tentang ambiguitas tentang pekerjaannya, saya rasa ini satu ini merupakan pekerjaan dasar, jadi saya rasa ini merupakan hal yang mudah untuk dipelajari. Tapi kedua, saya rasa pun perusahaan itu akan ada insentif untuk mempelajari pekerjaan dan sebagainya. Makanya bagi akhirat dengan dukung betul. Baik, kita mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan bagi pidato ini dalam 2 segmen. 1, klarifikasi, 2, manifestasi. 1, tentu sebenarnya bentuk kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer mereka misalnya itu semakin meningkat di status quo. Lihat bagaimana misalnya pertumbuhan masyarakat itu semakin banyak. Ini menunjukkan kalau pada akhirnya permintaan mereka atas kebutuhan itu juga meningkat. Inilah alasan kenapa ekspansi dilakukan. 1, ini akan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka misalnya orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang butuh kapital, orang-orang yang hidup di negara berkembang yang perlu uang untuk menghidupi diri mereka. Tapi 2, ini
dilakukan sebagai bentuk pemenuhan atas permintaan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan atas permintaan masyarakat kepada pemerintah. Misalnya, bagaimana mereka menyediakan minyak misalnya, atau bagaimana mereka menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi ketiga, ini juga untuk menjaga ekonomi kita, menjaga ekonomi negara Indonesia dengan misalnya laba negara kita sebagai penyedia kelapa sawit tertinggi akan orang-orang dari negara lain itu pada akhirnya tetap mengambil kita tetap bisa menjual kelapa sawit kepada mereka juga pada akhirnya. Tapi kedua, bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan atas hak masyarakat adat itu akan tetap ada di sisi kita. Satu, kami rasa ini jelas mekanisme kalau akan ada perlindungan dari pemerintah misalnya, akan ada check and balance yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Tapi dua, kita juga membuat lapangan pekerjaan bagi mereka agar mereka bisa menghidupi diri mereka. Manifestasinya apa? Apa sebenarnya yang berhasil digapai oleh studi kami? Satu, kami jelaskan bagaimana sebenarnya reforestasi sebagai bentuk perlindungan kita itu tetap ada di sisi kita. Tapi kedua, bagaimana penjaminan hak masyarakat adat itu pada akhirnya juga akan tetap ada. Mereka diawasi penuh oleh pemerintah, mereka diberi kehidupan yang nyaman oleh pemerintah. Tiga, bagaimana pada